warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadiran Allah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang berada di ruang Zoom ini, pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 8, yaitu saya Rini Susila dengan Ibu Desi Asmarianti dalam mata kuliah Desain Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum, dan dosen pembimbingnya adalah Bapak Dr. Asmendri Khaidir MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita pahami dari desain pembelajaran ini adalah mulai dari pengertian desain pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan teori-teori yang mendukung desain pembelajaran, kemudian hakikat desain pembelajaran, seterusnya komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi desain pembelajaran, lalu model-model desain pembelajaran yang akan kita bahas. Mulai dari pengertian dari desain pembelajaran, yaitu pengembangan secara sistematis dari aplikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Nah, jadi sebuah pembelajaran kalau ingin berkualitas, maka mau tidak mau dari awal kita harus mendesain pembelajarannya. Lanjut, teori-teori yang mendukung desain pembelajaran adalah yang pertama, teori Gagne dan kawan-kawan tahun 1992 tentang desain pembelajaran itu membantu proses belajar seseorang. Kemudian menurut Ray Selot tahun 1983, desain pembelajaran itu adalah kisi-kisi dari penerapan dari teori belajar mengajar untuk memfasilitasi pembelajaran seseorang. Lanjut, yang disampaikan oleh Rothwell, desain pembelajaran adalah terkait dengan peningkatan kinerja seseorang dan pengaruhnya terhadap organisasi. Lalu yang disampaikan oleh Reiser tahun 2002 itu rangkaian prosedur sebagai suatu sistem dan proses. Kemudian Dick Carey dan Carey 2005, desain pembelajaran itu mencakup seluruh sistem pendekatan sistem. Kemudian tentang desain pembelajaran, secara umum, desain pembelajaran itu berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk keefektifan pencapaian tujuan. Hakikat desain sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen pembelajaran yang saling berinteraksi, interrelasi, dan interdependensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, asumsi tentang hakikat desain sistem pembelajaran itu yang pertama, desain sistem pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. Kemudian desain sistem pembelajaran diarahkan kepada peserta didik secara individual dan kelompok. Yang ketiga, hasil pembelajaran mencakup hasil langsung dan pengiring. Yang keempat, sasaran terakhir desain sistem pembelajaran adalah memudahkan belajar.
Yang kelima, desain sistem pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. Yang keenam, inti desain sistem pembelajaran adalah penetapan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu metode, media, skenario, sumber belajar, sistem penilaian. Komponen yang mempengaruhi perkembangan desain pembelajaran. Yang pertama adalah kemampuan awal peserta didik dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, analisis materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, analisis aktivitas pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi pembelajaran, dan kemampuan peserta didik. Yang keenam, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Kemudian sumber belajar adalah sumber-sumber yang dapat diakses untuk memperoleh materi yang akan dipelajari. Lalu penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik. Kita lanjutkan dengan model-model desain pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Desi. Kepada Bu Desi dipersilakan. Terima kasih Bu Rini. Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita mengenai konsep desain pembelajaran. Nah, diskusi kita selanjutnya yaitu mengenai model-model desain pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran itu akan berperan sebagai konseptual pengelolaan komunikasi untuk menganalisis, merancang, menciptakan, mengevaluasi program pembelajaran dan program pelatihan. Nah, ada beberapa yang akan disampaikan oleh ahli, itu model-model desain pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran dari Dick and Carey. Jadi model pembelajaran Dick and Carey ini dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem. Pada pendekatan sistem ini ada beberapa sistem. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis instruksi arahan. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang keempat, mengembangkan instrumen. Yang kelima, menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran penilaian. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan ajar. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Lalu yang kesembilan, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Nah, itu adalah model pembelajaran yang telah disampaikan oleh Dick dan Carey. Selanjutnya ada namanya model pembelajaran CAM. Jadi model CAM. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Lalu yang seterusnya, menganalisis karakteristik peserta didik untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Yang selanjutnya, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolok ukur untuk pengukuran perilaku peserta didik. Dan selanjutnya, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan penilaian awal untuk menentukan latar belakang peserta didik dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Langkah selanjutnya adalah memilih aktivitas dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi pembelajaran, sehingga peserta didik akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan. Lalu selanjutnya, mengkoordinasikan dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi
personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Nah, model yang ketiga itu dikenal dengan model EDI. Model EDI ini menyampaikan ada beberapa langkah. Yang pertama itu analisis, yang kedua mendesain, merancang, yang ketiga development, membangun, seterusnya implementasi, dan seterusnya adalah evaluasi. Selanjutnya itu model Hanafin dan Peck. Ya. Model Hanafin dan Peck ialah model desain pengajaran yang terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan atau implementasi. Dalam model ini penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fasenya. Model ini adalah model desain pembelajaran yang nanti akan berorientasi ke produk. Selanjutnya yang terakhir itu adalah desain pembelajaran yang dikeluarkan oleh Isman. Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu input, ini terdiri atas identifikasi, kebutuhan, isi, tujuan, metode, materi, dan media. Lalu yang kedua yaitu proses, prototipe tes, desain ulang pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu output. Ini adalah langkahnya berupa testing dan analisis hasil. Yang keempat itu umpan balik, dan yang kelima merupakan pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, pada era new normal, pada era Corona COVID-19 ini, ada model pembelajaran yang sangat perlu dirancang oleh lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan. Itu adalah model pembelajaran blended learning atau kita kenal dengan pembelajaran campuran. Di mana pembelajaran campuran ini adalah pembelajaran yang berada di classroom. Jadi pembelajaran di classroom, di dalam kelas-kelas atau kita kenal dengan tatap muka, dan pembelajaran online learning atau pembelajaran maya. Nah, pada model blended learning ini itu ada beberapa langkah atau beberapa contoh ya Ibu Lili ya. Yang pertama itu model rotasi. Yang kedua itu web centric course. Ini menurut Hauge. Nah, yang ketiga itu level 4 komunal. Ini menurut Hormon Jones. Yang keempat itu level integrasi substansi. Jadi menurut Hogi itu ada 3 kemungkinan pengembangan model pembelajaran blended learning. Yang pertama itu web course, jadi latihan yang menggunakan web, kursus gitu, web centric course, dan web action course. Nah, salah satu model yang menerapkan konsep tersebut adalah MBLFB. Itu yang jurnal yang dikeluarkan oleh Sari dan Asbendri itu tahun 2019. Blended Learning FB ini adalah model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online. Jadi kalau menurut Kumar, ya, beliau menyampaikan bahwa pembelajaran blended learning itu adalah pembelajaran yang menggabungkan 2 unsur utama, yakni pembelajaran di kelas, jadi classroom lesson, dan pembelajaran online learning blended, yaitu metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Ini yang telah disampaikan oleh masa di dalam Kumar. Nah, lalu apa tujuan dari pembelajaran blended learning? Nah, jadi tujuannya adalah yang pertama itu membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajarnya, sesuai dengan gaya belajar dan profesi dalam belajar. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif. Jadi Bu, ini desain pembelajaran blended learning ini nanti kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi ya, seperti sekarang ini Google Classroom, ya kan? Lalu FB, lalu seperti apa lagi? Pakai WA, Google Meet, ya kan? Jadi mau tidak mau ya, proses pembelajaran kita ini memang arahnya harus ke sana, ya kan? Campuran. Masa pandemi ya. Karena masa pandemi. Jadi
banyak keuntungannya sebenarnya ya Bu Rini ya. Misalnya kita lebih hemat waktu ya, lebih hemat waktu, lebih efektif dan lebih efisien. Juga cuman punya kelemahan ya, ada sih. Ya pastilah. Segala sesuatu tentu ada kelebihan dan ada kelemahan. Setiap instansi atau sekolah itu harus punya jaringan yang kuat. Ya, itu salah satunya. Ya, atau peserta didik juga harus punya kuota internet. Gitu ya. Tetapi kelebihannya Bu Rini, kompetensi digital yang diharapkan untuk revolusi industri 4.0 itu ada di situ. Ya, menanjak tajam gitu kan, pada baik pada peserta didik maupun pada pendidik ya, guru-guru kita seperti itu. Nah, kelemahannya juga banyak ya, diantaranya tadi jaringan kita harus kuat. Sementara jaringan kita saat ini itu terbatas. Mungkin di kota-kota yang sangat lancar ya, sementara kita di daerah itu masih sangat terbatas gitu ya, jaringannya sangat terbatas. Kemudian yang kedua, dari pembelajaran blended ini, kita tidak bisa mengawasi anak ya secara langsung, sehingga untuk pendidikan karakter anak itu jadi kadang-kadang jadi kebablasan ya, agak terhambat ya, jadi bisa dikontrol. Iya, mungkin nanti dari diskusi kita nanti mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberi masukan bagaimana cara mengawasi anak ya dalam pembelajaran ketika kita membuat pembelajaran itu adalah MBL, desain MBL berbasis online ya. Mungkin itu saja ya Bu Desi ya. Kita selanjutnya mungkin di dalam kelas kita nanti kita akan lebih banyak berdiskusi khusus ini mengenai pembelajaran blended learning ya. Bagaimana desain-desain pembelajaran antara tatap muka dan pembelajaran online gitu. Mungkin sudah bisa kita simpulkan Bu Rini materi ajar kita, diskusi kita pada sore hari ini. Jadi desain pembelajaran itu adalah pengembangan pembelajaran secara sistematis untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Kegiatan mendesain pembelajaran diawali dengan tentu menganalisis kebutuhan peserta didik, lalu menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar dan aktivitas pembelajaran tentunya, yang di dalamnya mencakup penentuan sumber belajar, strategi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Yang hal ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Mungkin itu yang terima kasih ya Bu Desi ya. Silakan Bu Rini. Sangat luar biasa gitu ya model-model desain pembelajaran ini. Kalau bisa kita kembangkan ini, kita akan menemukan model baru lagi ya. Mudah-mudahan dengan itu yang sesuai dengan kondisi ya, dari perkembangan perkembangan zaman mungkin, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bisa lepas dari itu Bu Rini. Oke, demikianlah hasil diskusi kami kelompok 8. Saya Rini Susila dan saya Desi Azmarianti. Alhamdulillah dari hasil diskusi tadi nanti kami berharap banyak pertanyaan atau masukan dan kritikan dari Bapak Ibu. Sampai di situ dulu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.